Siap. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran belajar kita ya. Ya, silakan Rizky untuk dipimpin berdoa dulu. Ya, baik, semuanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baiklah, setelah kita berdoa, kita itu pengen melihat kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua atau tidak ya? Nah, untuk supaya semangat, nanti di absen itu kalau dipanggil hadir Bu. Nah, kalian keluarkan satu atau dua kata-kata positif. Misalkan semangat, hadir Bu, semangat ya. Atau misalnya bersyukur, alhamdulillah, atau love you, atau apa aja deh ya. Amelia, mana? Arvin, mana? Hadir. Asti Nopalianti, mana? Semangat, semangat, pagi ya. Delia Patmasari, Hadir Bu, sedang menata hati. bagus ya, harus menatap hati ya. Devia Nur, Hadir Bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Fahri Alfariji, Alhamdulillah Bu hadir. Alani, Hadir Bu, alhamdulillah. alhamdulillah. Dia Sonia, Masya Allah, bagus ya Allah, Masya Allah. Sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita buat dulu kesadaran penuh, ya, atau mindfulness namanya. Kesadaran penuh itu manfaatnya buat kita nanti fokus dalam belajar. Nah, kalian ikutin kata-kata ibu, bukan ikutin saya ucapkan, diturutin apa yang ibu ucapkan, diturutin, ya. Langkah pertama, ketika segenap apa yang Anda lakukan, simpan HP-nya, lalu ambillah posisi yang nyaman, duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha.
pikirkan saat ini, jika pikiran Anda membara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Tarik nafas dalam, turun, keluarkan. Tarik nafas dalam, turunkan. Lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif di pikiran Anda. Tumbuhkan pikiran-pikiran positif, jauhkan pikiran-pikiran negatif, dan perasaan positif. Silakan dibuka matanya. Bagaimana perasaannya? Fresh. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah norma-norma yang baik atau nilai-nilai kebaikan yang diinginkan oleh kalian. Yang namanya keyakinan kelas berarti keyakinan untuk di kelas. Salah satunya adalah kalian menginginkan apa di kelas? Supaya aman dan nyaman. Kebersamaan. Adanya kebersamaan. Betul. Ada lagi? Kompakan. Harus Kekompakan. kompak, harus ada kebersamaan, harus saling Support, saling support, saling mendukung, lalu saling menghormati, saling menghargai, dan kelas selalu tetap bersih. Itu kesepakatan dari keyakinan kelas kita, ya. Nah, itu kalian jalankan setiap pembelajaran di kelas, baik di kelas, di luar pun sama, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan konsep bilangan berpangkat. Kata lainnya eksponen. Sudah pernah mendengar kata eksponen? Belum. Kali ini. Ya, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Tahu kan bilangan berpangkat? Tahu. Tahu. Contohnya apa? Bilangan kuadrat. Ya, kuadrat contohnya 1/2. Ya. Atau ada lagi yang lain? A pangkat 2 atau yang lain-lainnya, itu contoh adalah bilangan berpangkat. Kata lainnya adalah eksponen. Nah, pada kesempatan belajar ini kalian harus memiliki tujuan. Sekarang kita belajar ini, apa tujuannya belajar ini? Nah, tujuannya adalah selama kegiatan pembelajaran ini kalian harus bisa, satu, dapat menentukan konsep bilangan berpangkat atau eksponen beserta sifat-sifatnya dengan tepat. Apa itu konsepnya, apa itu sifat-sifatnya. Yang kedua, harus dapat menerapkan konsep eksponen dalam menyelesaikan masalah atau menerapkan dalam soal dengan tepat. Ya, harus dengan tepat. Itu karakter yang harus kalian miliki dalam belajar. Yang ketiga, dapat menyajikan penyelesaian masalah eksponen dengan mandiri dan tepat. Jadi itu dituntut kalian mandiri dan juga harus tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selain tujuan, untuk apa
tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, rangka sel, dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Tahukah kamu, pada umumnya bakteri melakukan reproduksi secara aseksual. Aseksual itu berarti tidak kawin. Bakteri umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan proses pembelahan bunda atau setiap sel membelah dirinya menjadi dua. Misalkan, pada waktu mula-mula terdapat satu bakteri, kemudian setelah satu periode pembelahan maka akan menjadi dua bakteri. Kemudian satu periode pembelahan berikutnya menjadi 2 kali lipat lagi dan seterusnya, sehingga jumlah bakteri bisa dituliskan seperti pada tabel. Selanjutnya dari tabel akan digambar grafik. Grafik yang terbentuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Dari grafik kita tahu bahwa proses pembelahan bakteri mengikuti fungsi eksponensial. Setelah kalian menyimak video ini, apa yang kalian dapat simpulkan? Ayo. Tadi tentang apa ini videonya? Bakteri. Bakteri itu berkembang biaknya dengan cara apa? Pembelahan diri. Ya, pembelahan diri berarti jadi dua. Ya, jadi dua, berkelipatan dua. Ya. Nah, lalu sehingga tadi membentuk apa tadi? Ada tabel gitu ya? Itu membentuk apa? Membentuk perpakatan. Jadi karena kelipatan dua ya, jadi membentuk kelipatan dan lalu membentuk sebuah grafik. Nah, grafiknya seperti tadi. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan konsep bilangan berpangkat. Kata lainnya eksponen. Sudah pernah mendengar kata eksponen? Belum. Kali ini. Ya, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, tahu kan bilangan berpangkat? Tahu. Contohnya apa? Bilangan kuadrat. Ya, kuadrat contohnya? 1 pangkat 2. Ya. Atau ada lagi yang lain? A pangkat 2. Atau yang lain-lainnya itu contoh adalah bilangan berpangkat. Kata lainnya adalah eksponen. Konsep bilangan berpangkat itu sekarang kalian sudah tahu. Jadi eksponen namanya ya. Bilangan berpangkat itu. Eksponen adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama. Jadi yang sama diulang-ulang. Eksponen juga disebut bilangan berpangkat. Ya. Bentuk umum eksponen nah seperti ini. A pangkat n sama dengan A dikali A sampai A-nya itu dikali sebanyak n faktor. Kalau misalnya 3 kali berarti A pangkat 3. Ya. Kalau A-nya 5 kali berarti A pangkat 5. Jadi perkalian berulang pangkat itu bukan perkalian ya. Coba Ibu tes. 2 pangkat 3 berapa? 8. Bukan 6 kan?
bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen pangkatnya. Jadi yang ini basis, yang ini pangkat. Selanjutnya, nah kita lihat contoh dalam bilangan yang lain. Ini min 2 kali min 2 kali min 2. Berarti ini rombak bentuk eksponen dari perkalian. Bentuk perkalian bentuk eksponen. Ya, karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka ini merupakan perangkatan dengan basisnya min 2. Ya, ditulis yaitu ini perkaliannya, nah ini eksponennya, bentuk eksponennya min 2 pangkat 3. Boleh misalnya huruf, boleh variabel. Nah ini selain angka huruf juga boleh. Ini Y dikali Y, coba berapa kali ini perkaliannya ini? Ada 6, sehingga ini bentuk pangkatnya adalah Y pangkat 6. Nah itu. Selanjutnya sifat-sifat eksponen. Ya kalau tadi konsep eksponen itu adalah perkalian berulang. Nah sekarang sifat-sifatnya ada 8. Kita lihat satu persatu. Yang pertama pangkat penjumlahan. Pangkat penjumlahan. Contohnya ini A-nya pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah 1. Perkalian eksponen dengan basis yang sama. Syaratnya harus sama basisnya. Maka pangkatnya harus ditambah. Ya, perkalian eksponen perkalian dengan eksponen basis sama itu ya, maka pangkatnya ditambah. Ya, contohnya itu ya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, maka menjadi 4 pangkat 5. Ya, ini yang pertama. Yang kedua pangkat pengurangan. Pangkat pengurangan ini jika kali ya, pembagian eksponen dengan basis sama, pembagian eksponen dengan basis sama. Apakah berlaku kalau basisnya berbeda? Tidak. Ya, jadi harus basisnya sama. Maka pangkatnya dikurangi. Bentuk bagi itu ada titik 2, ada per. Ya, ada 2 model ya. Ada titik 2, ada per. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan pangkatnya dikurangi. Jadi M dikurangi M. Ya, contohnya seperti itu. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya dikurangi menjadi 4 pangkat 2. Lalu yang ketiga pangkat perkalian. Pangkat perkalian seperti ini. Contohnya, jadi bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Nah, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali, pangkatnya harus dikali. Tinggal dikalikan. Contohnya 4 pangkat 2 bentuk eksponen dipangkatkan lagi 3, maka menjadi 4 pangkat 2 kali 3. Kemudian 4 pangkat 6. Itu sifat ketiga. Nah itu materi dari fungsi kuadrat. Sekarang untuk lebih paham lagi, kalian Ibu berikan lagi, Ibu sudah menyiapkan RKPD. Sebagai kalian kan tadi sudah memahami ya, berarti harus dipraktekkan ya. Ibu untuk model kooperatif learningnya, diskusi kelompok kalian per kelompok sudah Ibu buatkan. Per kelompok itu 4 orang ya, 4 orang. Jadi yang dekat saja, ini yang dekat ya. Ini udah terbentuk 4. Nah ini dibuat 4 ya, silakan ya. Nah kelompok nanti kalau model jigsaw ini nanti model ahli ya. Model ahli itu jadi pertama kelompok awal dulu random. Nah selanjutnya dari kelompok awal itu nanti dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi tiap kelompok 1, 2, 3, 4. Nah setelah membentuk kelompok awal, kalian gabung kelompok ahli. Ahli 1 gabung, ahli 2 gabung, ahli 3
gabung dan seterusnya ya. Tadi yang Ibu sampaikan, nah itu ada buku paket, silakan untuk lebih paham lagi dibuka buku paket. Bu, kalau ada yang ini tuh 1 per 10.000 itu dikaliin di sini apa gimana? Coba dulu, ini coba dulu ke bentuk Pangkat. Oh. ya. Jadi Baru nanti dikalikan. Jadi nantinya 1 pangkat 10.000 apa gimana? 10, ini 10 pangkat berapa? Oh ini. Oke Bu, makasih. Bagaimana? Ada masalah? Nah, kita untuk hasil diskusi silakan presentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Oh. Nah, siap. Di sini bilang ya A tuliskan dalam bentuk perpangkatan. 4 sini gedalannya angka 5, terus angka 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 4. Selanjutnya, soalnya tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Ini kan soalnya 3 pangkat 5, berarti 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. 27 dikali 3, 81. 81 dikali 3 sama dengan 243. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya. Lanjut kelompok 2. Jadi kita kan ada 10, ada 10 pangkat 6, ada 10 pangkat 34, ada 10 pangkat 7. Nah, jadi ini kan dikali semua, jadi tinggal dijumlahkan saja semua pangkatnya. Nah, kan ini walaupun nggak ditulis gitu, ada itu tuh pangkatnya pangkat 1, jadi 1 tambah 6, 7 ditambah negatif 4, 3 ditambah 7, 10, jadi 10 pangkat 10. Selanjutnya. Nah, ini kan ada 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 8, ya tinggal dikurangkan saja pangkatnya, jadi 2 pangkat 10 kurang 8, hasilnya 2 pangkat 2. Ya, tepuk tangan. Ya,
kelompok 3. Ditambahkan 3 dikurang 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 9 itu ya. Kelompok keempat, silakan. Abi dan Umi. Dikali 5 pangkat min 41 dikali 25 pangkat min 2. Karena di sini ada yang sama basisnya, jadi kita tinggal bisa ditambahkan saja, jadi dikurang sih sebenarnya. 5, jadi 5 pangkat 10 dikurangi 41 dikali 25 pangkat min 2 sama dengan 10 kurangi 41 sama dengan 5 pangkat min 31 dikali 25 pangkat min 2. Dan ini bisa dikebawahkan jadi positif, jadi 1/5 pangkat 31 kali 25 pangkat 2. Paham? Soal kedua ini ada 4x pangkat 6 dibagi dalam kurung 2x pangkat 3 pangkat 2. Di sini kita tulis lagi 4x pangkat 6-nya dibagi 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 4, jadi sama, jadi 2 kali 2 4, 3 kali 2 sama dengan 6, jadi 4x pangkat 6 dibagi 4x pangkat 6. Karena ininya sama, jadi tinggal dikurangin aja, 6 kurangi 6 sama dengan 0, jadi sisanya tinggal 4x aja. Terima kasih ya semuanya ya. Bagaimana anak-anak dengan soal tadi, ada sudah pemahamannya sudah meningkat atau bagaimana? Proses pembelajaran kita buat kesimpulan. Siap ya, kita buat kesimpulan. Kita ingatkan lagi. Coba apa itu eksponen tadi? Siapa yang bicara? Eksponen adalah Pangkat.
Yang kelima, perpangkatan pecahan. Yang keenam, bilangan berpangkat 0 itu berapa nilainya? 1. Yang terakhir, ya, bilangan berpangkat negatif. Sudah apa? Pengen menguji dulu sampai sejauh mana kemampuan kalian. Ya, kita tes dulu. Ya, kasih tes adalah gimana yang tadi? Ya, selanjutnya kita refleksikan dulu pembelajarannya. Nah, ini ada pertanyaan buat kalian. Apa yang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran dari awal sampai akhir? Senang ya? Lalu yang kedua, apa yang kalian kuasai dari materi hari ini? Apa? Ya, belajar materi eksponen. Ada bentuk rumusnya? Ada. Lalu yang kedua ada? Sifat eksponen. Lalu sebutkan yang menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Presentasi. Jadi menantang. Apa koreksi kalian dari pembelajaran ini? Ada koreksi? Tidak ada Bu, karena pelajaran ini sudah berjalan baik. Ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian bisa menilai diri sendiri sudah sejauh mana saya memahami konsep eksponen dan sifat-sifat eksponen. Ibu ingatkan lagi, nanti tugas di rumah adalah membuat semacam rangkuman berbentuk infografis atau peta konsep tentang konsep eksponen dan juga sifat-sifatnya beserta contoh. Jadi sekian, terima kasih untuk waktu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian sehat-sehat selalu ya. Ya.